Baik, malam ini saya rindu sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana semua kita yang menyebut diri sebagai hamba-hamba Tuhan, kita memiliki karakter, yaitu karakter Kristus. Jadi kalau kita memiliki karakter Kristus, kita bisa bersaksi tentang Kristus. Saya ulangi lagi, kalau kita memiliki karakter Kristus, kita bisa bersaksi tentang Kristus. Banyak orang bertanya, bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia atau orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan. Saudara dikasih Tuhan, sebaiknya kita tidak perlu untuk gegabah kita memberitakan tentang Injil sampai ada orang yang tersinggung. Lebih baik kita itu menunjukkan karakter kita sebagai pengikut Kristus. Saya sudah sering katakan pengikut Kristus itu karakternya bagaimana? Ya ikuti teladan Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Tujuannya apa yang dia lakukan kepada sesama itu penting. Waktu dia melayani kemanapun dia pergi, Tuhan berkata, Alkitab berkata, tergeraklah hati Tuhan. Ya, tergeraklah hati Tuhan dan dia menyembuhkan yang sakit. Ya, memberi makan bagi mereka yang lapar dan melakukan hal-hal yang lain yang menolong kesulitan orang lain. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana setiap kita memiliki karakter Kristus. Next, kita akan lihat. Saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu turun atas kita kalau kita mau menjadi saksi. Di situ dikatakan Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi gini, kita mulai bersaksi dari yang terdekat dulu. Jangan jauh-jauh sampai ke ujung bumi, jangan jauh-jauh ke negara-negara lain, sementara keluarga kita berantakan. Suami istri nggak sehati, anak-anak nggak punya hormat, ya, dan seterusnya. Ini kita ngapain kita mau bersaksi keluar? Benahi dulu Samaria, Yerusalemmu. Baru nanti beranjak ke Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau keluarga kita ini belum benar, belum beres, sebaiknya kita fokus pada keluarga kita saja. Benahi bagaimana kita menjalin hubungan dengan baik, suami istri baik, gitu ya. Selalu terjalin hubungan yang mesra, anak-anak hormat kepada orang tua, dan seterusnya. Kalau enggak percuma kita mau bersaksi tentang apa? Ya, kita mau menyelamatkan orang lain, memberitakan Injil, keluarga kita nggak diselamatkan. Ya, jadi dimulai dari Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Terus, next kita lihat. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus tentu tidak cukup hanya dengan modal kelihayan berkata-kata. Kita nggak cukup hanya memiliki kemampuan bersaksi. Kita nggak cukup hanya memiliki hafal dengan begitu banyak ayat-ayat Alkitab. Nggak cukup itu. Selain harus memiliki persekutuan dengan Kristus, nah ini yang pertama, tentu nggak bisa kita tampik, nggak bisa kita singkirkan. Seorang saksi Kristus, hamba-hamba Tuhan, mereka harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, setiap hari berdoa. Ya,
Waduh, saya mau ngomong apa tentang kepengikutan kepada Kristus? Terasa ada kecewa dan kemarahan. Makanya saya buat status di Facebook, saya tidak izinkan mataku melirik sedikit pun ke belakang. Karena apa? Karena kalau kita nggak paksa diri kita, nggak hajar diri kita, kedagingan kita matikan, nggak bisa. Percaya nggak bisa. Makanya saya ambil waktu berpuasa. Kemarin saya puasa, hari ini saya puasa, besok saya puasa. Untuk apa Pak puasa-puasa terus? Bukan semakin sakti, bukan nyecelin perut, bukan juga. Untuk mematikan keinginan hati terhadap segala keinginan-keinginan dunia. Tubuh kita ini sudah patuh pada kehendak Allah. Kitalah yang disebut sebagai hamba-hamba Kristus, tenang kepada. Makanya selain memiliki persekutuan dengan Kristus, kita harus memiliki karakter seperti Kristus agar dapat menjadi saksi yang efektif. Baru kita efektif melayani Tuhan, baru kita efektif bersaksi tentang Kristus. Kalau enggak, aduh, kita memainkan sandiwara panggung ini. Kita sedang bersandiwara, kita ngomongin kebenaran, kita ngomongin Kristus, tapi sebenarnya kita setiap hari saya mencoba mematikan keinginan daging saya. Ya, saya janji seminggu paling tidak 3 hari saya akan berpuasa. Paling tidak seminggu saya akan berpuasa. Karena apa? Kita harus dengan sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus, di mana keinginan kita adalah memuliakan Tuhan. Terus next kita lihat. Saudara, kita bisa menjadi saksi. Bagaimana kalau kita menjadi saksi? Kalau kita memiliki beberapa hal ini, yang pertama next, menjaga rasa, menjaga nyala. Alkitab berkata kita ini garam dan terang. Garam itu memberi rasa. Garam itu bisa mengawetkan. Garam itu bisa banyak. Itu kata firman Tuhan. Makanya kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Nggak ada. Kalau hidup kita ini tawar, hidup kita ini sudah tidak lagi memperagakan Kristus, kita masih berani menyebut sebagai hamba Tuhan? Kita masih menyebut sebagai hamba Kristus? Nggak bisa. Yang pantas ini kita dibuang, dicampakkan. Karena sudah tidak berguna. Tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang katanya. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Nggak ada yang namanya lilin, nggak ada yang namanya lampu, apapun itu ditaruh di bawah. Dia taruh di atas supaya bisa menyebar, menerangi semuanya. Maka kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita harus terlihat hidup dalam terang. Kita harus bisa mewarnai, kita harus bisa memberi rasa kepada sekeliling kita. Dunia ini memesona kita, menarik-narik kita terus lama-kelamaan, kita ini sudah semakin jauh dari Tuhan. Melayani Tuhan, ke gereja, tetapi hati kita sama sekali. Lagi jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan. Sehingga orang lain berkata begini, untuk apa jadi orang Kristen kalau kehidupan orang Kristen pun seperti itu? Ya, kita harus menunjukkan perkataan kita harus baik, perkataan kita harus membangun. Bercanda boleh, tapi jangan bercanda yang kelewatan sampai melukai hati orang, menyinggung perasaan orang. Ya, jangan sampai tindakan kita itu sama sekali tidak menunjukkan tentang Kristus. Berhati-hatilah dalam hidup ini, saudara. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat tentang Kristus dalam dirimu, dan itu yang akan menarik mereka datang kepada Tuhan. Yang berikutnya, pada umumnya mereka menolak Injil, sekali lagi, bukan karena kualitas Injilnya, mereka belum tahu itu semua. Mereka menolak karena kelakuan kita yang tidak selaras dengan Injil yang kita percayai. Makanya kita menyebut diri sebagai hamba Tuhan, menyebut diri sebagai pengikut Kristus,
Tapi persoalannya kita memiliki kehidupan yang memperagakan Kristus apa enggak? Yang bisa, yang mau mengampuni, yang mau mengalah. Aduh. Saya pikir nggak banyak deh orang yang mau deh. Nggak banyak. Pantas ya Alkitab bilang begini ya, banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. Pantas, nggak banyak orang yang mau. Ya, disakiti mengalah, dicemooh tidak melawan. Itu karakter Kristus. Tiap hari cuma doa, dengar khotbah, baca firman. Paling saya punya kegiatan sedikit mengedit video, bikin kayak Canva itu aja udah. Yang lainnya saya cuma doa dalam hadirat Tuhan. Jadi keluar dari situ saya tuh udah kayak nggak enak gitu loh. Nggak enak. Saya sudah membiasakan terus-menerus. Nah saudara, makanya kita harus dengan sungguh-sungguh ya memperagakan tentang Injil Kristus supaya orang lain itu bisa melihat. Sebab gini, menjadi hamba Tuhan itu kalau nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya bisa pastikan karakternya lebih rusak dari yang tidak mengikut Tuhan. Kenapa? Karena dia ngerti kebenaran, tapi dia tidak berjuang memperagakan kebenaran. Itu bahaya sekali. Apalagi kita yang pernah bertobat, tetapi kita keluar dari pertobatan, kita tidak lagi mengerjakan pertobatan kita. Itu bahaya sekali. Itu orang-orang yang paling jahat. Pasti. Paling jahat. Makanya saya menyerukan berulang-ulang kepada kita semua. Mari kita bertobat semua. Mari kita bertobat semua. Kita mau cari apa di dunia ini? Bagaimana dengan hidup ini dan seterusnya? Harus ekstrim. Harus gila-gilaan. Kalau setengah-setengah begini nih, nggak bisa. Percaya, dunia ini lebih kuat menarik dirimu. Dunia ini lebih memesona dirimu daripada Tuhan. Percaya omongan saya. Percayalah. Kamu pasti lebih memilih untuk dunia daripada Tuhan. Percaya. Jujur di hatimu. Jujur di hatimu. Coba ngomong dan jawab sendiri nanti di rumah. Apakah aku serius mengikut Tuhan seperti yang dilakukan gembalaku itu? Atau aku ikut dunia? Kamu pasti ikut pilih dunia. Kamu pasti pilih dunia. Karena kalau kamu pilih dunia, dagingmu, tubuhmu ini tidak marah, tidak meronta, kamu asik, kamu enjoy, kamu bisa menikmati dunia. Kan emang kita nggak apa-apa. Saya nggak katakan bukannya nggak boleh, jalan-jalan nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu sudah terikat dengan dunia, percaya deh, semua yang kamu lakukan itu untuk kesenanganmu, bukan untuk kesenangan Tuhan. Nggak mungkin. Apakah saya nggak mau jalan-jalan? Mau. Anda mau ajak saya jalan-jalan? Ayo. Tapi saya akan pastikan selama perjalanan itu, saya nggak mau kehilangan hadirat Tuhan. Harus kita jaga dalam persekutuan dan doa-doa kepada Tuhan. Kalau enggak, dunia narik kita. Yang membuat orang lain itu merasa bahwa hidup kita ini menjadi kepanjangan karena mendoakan musuh kita, minimal kita tidak. Harus kita berjuang semakin hari terus. Itu bisa menggetarkan hati loh. Masakan kita orang Kristen tidak bisa menggetarkan hati orang lain? Kita punya kekuatan Injil Kristus itu lebih dahsyat dari apapun juga. Kalau kita sungguh-sungguh saudara sekalian ya melakukannya dengan baik. Dunia ini banyaklah teorinya, konsepnya, tetapi kekurangan sentuhan kasih yang nyata. Banyak orang yang ngomongin tentang kebaikan, ngomongin tentang ini itu. Banyak hamba Tuhan ngomongin kebenaran, tetapi mereka hidup nggak kasih itu. Ini jadi persoalan. Karenanya kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan yang terlebih dahulu menyentuh hati kita. Ini kan Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita yang harus mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengasihi Tuhan. Kalau nggak bisa. Saya pernah khotbah begini. Mengapa Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? 3 kali loh. Do you love me? Do you love me?
Dengan kalimat yang sama Tuhan 3 kali nanya kepada Petrus. Setelah Petrus berkata begini, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Tuhan bilang apa? "Gembalakan domba-dombaku." Artinya apa? Nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, kalau kita tidak terlebih dulu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Omong kosong. Makanya selama ini saya jadi gembala ya, terus terang aja, mana peduli saya dengan masalah jemaat ini. Nggak peduli saya. Ya. Yang penting bagi saya khotbahin udah. Mau syukur, nggak mau udah. Kalau sekarang saya berdoa loh, Tuhan berkatilah jemaat ini. Waktu saya berkunjung ke rumah jemaat, ada hati yang hancur melihat keadaan mereka. Mereka yang susah, yang ekonominya bawah gitu. Sampai salah satu jemaat waktu saya lihat di rumahnya, kasihan sekali ya, nggak ada TV-nya. Saya bilang begini, mau nggak ambil TV di gereja? Oh, TV kami ada Pak, di kamar tuh TV kami besar. Oh, mantap. Jadi sebenarnya saya mengasihi mereka karena kuliah begini keadaannya, sedih amat gitu ya. Ambillah TV di gereja, saya bilang. Oh, TV kami besar Pak. Oh ya sudah, syukurlah puji Tuhan. Ada belas kasih, tergerak oleh belas kasihan. Bukan cuma ngebluff ngomong begitu aja ya. Kita harus punya belas kasih kepada semua. Yang berikutnya, perbuatan-perbuatan kasih yang meskipun sederhana akan jauh lebih menyentuh daripada banyak teori. Jadi jangan berteori lah kalau kita melayani Tuhan, udah tunjukkan saja. Capek deh berteori nih. Saya juga bukan orang yang nggak ngerti tentang teologi dan sebagainya. Saya dosen sekolah tinggi teologi loh. Saya mencapai gelar S3 loh. Tahu saya teori-teori begituan. Tapi saya pikir udahlah. Orang yang banyak mengerti, orang yang khotbah begitu hebat, kalau mereka nggak ketemu Tuhan, nggak memperagakan tentang Kristus, semuanya omong. Tuhan itu siap dimanapun Tuhan memanggil. Ya, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan gitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Percayalah kita mendapat kuasa. Kita nggak takut dengan segala tipu daya iblis, dengan segala siasat-siasat orang jahat. Sepanjang kita hidup dalam Kristus, Tuhan akan mengutus malaikat yang melindungi kita. Tidak ada ketakutan.